Kopi kita ini memiliki keunikan cita rasa yang luar biasa dan menjuarai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga nasional. Bahkan saya pernah sampai Vietnam untuk ikut lomba Pink Kopi tahun 2014. Setelah ini kami lihat sambutan dari tim penilai. Setelah nanti sambutan, rehat isoma sejenak. Setelah isoma nanti baru penilaian. Transfer menggunakan hak ciptanya ke Bapak. Nah itu yang saya terjemahkan ke anak-anak muda agar mereka bulannya harus juga nah di depan itu kemudian bisa mengikuti kelompoknya bisa mengusahakan teknologi yang lebih bagus, artinya kayak penanggulan hama nanti selama bersama-sama bahkan hidup duit, artinya berarti nanti kita harus mensiasati kelompok untuk entah store manggilnya kayak di kambing itu store kotoran tidak terasa uang, karena kalau uang itu mesti awal ngetok ke 10.000 itu awal, tapi nek ngetok ke pupuk rong karung dah sama ini manggil dalam bentuk manggil mau manggil dikasihkan orang aja 5 kilo enggak apa-apa, tapi nek turun duit awal itu yang saya pelajari dari psikologi masyarakat seperti itu, yang itu yang akhirnya strategi. Ketika kedatangan banyak itu ada protes dari masyarakat? Tidak, karena apa? Masyarakat terlibat secara ekonomi. Iya, mereka yang halamannya kita pinjam, kita kasih apalah itu tadi. Terus dari mereka yang bersedia kebunnya kita kunjungi, mereka berhak menentukan harga sendiri. Dan selain kita ngasih berapa persen, Pak Bapak sendiri dengan teman-teman Mas Ari, Pak Sario, Pak Siliman, Pak siapa saja saya tadi memang sambil melipir ya. Mereka nggak tahu bahwa saya sebenarnya lagi wawancara gitu. Tapi dari situ saya juga menggali bahkan dari Pak Taman dan tadi dan mungkin yang langsung dititik beratkan adalah ini adalah pembawaan lestari. Jadi yang perlu kita tekankan adalah kegiatan konservasi atau yang terkait dengan penanganan konservasi, regenerasi. Semua kan sudah penuh dengan tanaman dari semua kami berharap mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Artinya kondisi di lingkungan yang sudah bagus di Joyoyo, strata hutannya juga sudah ada, ya, yang atas bawah tengah kan juga bagus. Luar biasa wajah-wajah pekerja keras. Luar biasa guys. wajah-wajah kemenangan.
BPD Kabupaten Purworejo yang kami hormati, Bapak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran PKP, Kepala Dinas Operasi Pemerintahan Kabupaten Purworejo yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, sungguh segala puji hanya milik-Mu. Kami memuji-Mu dan kami mohon pertolongan-Mu dan kami mohon ampunan-Mu. Kami memuji-Mu atas seluruh nikmat dari-Mu, nikmat keimanan diri kami dan keamanan negeri Indonesia kami, nikmat kesehatan jiwa raga kami dan kesempatan waktu senggang kami, sehingga pun kita bersama bisa berkumpul di sini dalam rangka verifikasi lapangan Lomba Wana Lestari tingkat nasional tahun 2025 kategori penyuluh kehutanan swadaya masyarakat PKSN. Kepala Desa Donorejo, kemudian yang kami hormati Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon pamit, beliau luar biasa hari ini, baik Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, kegiatan kemasyarakatan yang luar biasa, sehingga mohon maaf Pak Toto, beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi insya Allah, walaupun beliau tidak hadir, beliau tetap support kegiatan hari ini, dan juga ada nanti akan kita sampaikan sambutan tertulis beliau Wakil Bupati Purworejo. Tapi sebelum masuk kepada sambutan Wakil Bupati, izinkan saya secara pribadi juga mengapresiasi apa yang dilaksanakan pada kegiatan hari ini. Secara pribadi tentunya juga saya bangga, senang sekali. Saya bagian dari muridnya Pak Toto. Cukup bayangkan, Pak Toto kan seorang sarjana teknik elektro. Ngapain ambil kopi kalau mau berdua sama? Karena saya kerja Bu, ya ngomong Mas, enak, bisa Australia bayari bulan nggak balik. Ternyata memang ada satu keinginan yang luar biasa beliau untuk mengabdi di lingkungannya di masyarakatnya. Utamanya saya bersama-sama. Saya tidak cerita, tapi Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari dekat. Ternyata kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat Desa Donorejo, Kabupaten Purworejo pada umumnya ada sebuah manfaat yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya berdua, saya melihat beliau seorang motivator. Terlepas dari kegiatan hari ini menyangkut Wana Lestari, tapi beliau kalau di lingkungan Pemkab Purworejo nggak ada pejabat yang tidak kenal sama namanya Mas Toto itu. Salah satunya yang nangani kopi sekolahnya itu pasti. Tapi ada hal-hal yang bisa membuka kacamata kita, cara berpikir kita. Ternyata salah satunya tadi sama itu seorang sarjana teknik elektronik, gelem barinan desa ini, gelem ngajak masyarakatnya untuk, ya salah satunya yang Bapak Ibu sekalian hari ini dalam rangka melihat Wana Lestari yang ada di lingkungannya. Itu kan luar biasa. Bayarannya mungkin ya sensasi bisa saya tidak tahu, tapi kalau di Australia sana, barangkali dengan bulanannya dan dolarnya orang bisa bawa pajero. Tapi dia pernah sombong dengan saya,
Aku mau bakul wedhus, bakul kopi aku ya iso tuku Pajero Pak Bambang. Betul ternyata. Mobilmu akeh temen Mas Toto itu. Mobil wedhus kok iya. Mobil kopi iya. Ini kan luar biasa. Ini yang tentunya saat kakak-kakak tadi itu Pak jadi satu motivator. Jika pernah saya main yang kesekian kalinya di sini ditanya, kapan pensiun Pak Bambang? 4 tahun lagi. Menopo? Orang lagi. Kalah yo almarhum itu orangnya ada. Saya juga ayo semua almarhum bahkan orang popo. Ayo aku popo Pak Toto. Punya lahan punya karena ngajak kopi. Akhirnya tadi yang diceritakan betul Bu. Karena motivasi beliau saya ikut nanam kopi. Alhamdulillah kopi saya ya dia bisa panen. Walaupun sekarang karena saya ilmu kurang, saya juga tidak konsultasi sama beliau Pak Toto. Saya nanam kopi tanamannya sedang stres sekarang. Stres karena orang ngerti cara ini ternyata tumbuh kopi yang pertama saya biarkan untuk berbuah, kemudian saya panen itu kurang lebih ada 1 ton itu saya biarkan semuanya. Ternyata setelah itu koler, semuanya kuning rusak. Terus disalahkan ya dia guru saya yang lagi usaha dia salah Pak Bapak takon aku. Mestinya kan tidak diambil semuanya, ada penjarangan, pengurangan dan lain sebagainya, ada pruning, ada pemupukan. Saya biarkan itu hidup alami aja. Betul. Jadi 4 tahun panen, betul. 4 tahun panen. Oh saya itu 4 tahun panen, ya kurang lebih ceri merah itu ya 1 tonan gitu. Tapi setelah itu kolaps sekali. Kuning kabeh terus. Saya juga matur karo kuning, dipupuk aja, dipupuk, pruning dan lain sebagainya. Alhamdulillah dia hidup lagi. Tapi tahun ini kayaknya belum mau panen Pak Toto. Mohon maaf saya tidak konsultasi karo gurunya. Ini merupakan suatu kebanggaan tidak hanya bagi Kabupaten Purworejo, tapi juga bagi masyarakat kehutanan di Jawa Tengah. Ini merupakan bukti nyata bahwa peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan, terutama di sektor kehutanan sangatlah penting dan diakui di tingkat nasional. Perjalanan dan dedikasi beliau dalam mendampingi masyarakat, menjaga kelestarian hutan, serta memajukan potensi lokal seperti kopi Selawan merupakan wujud nyata peran beliau kehutanan yang visioner dan berjiwa pengabdian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, termasuk pemerintah desa, masyarakat sekitar hutan, serta mitra kerja kehutanan. Semua ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik. Harapan kami melalui verifikasi ini dinilai dapat melihat secara langsung inovasi, dampak dan keberlanjutan program yang telah dilakukan, sehingga Saudara Sugiarto ini memperoleh hasil terbaik dan membawa nama harum Kabupaten Purworejo serta Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional. Semoga pelaksanaan verifikasi berjalan lancar, objektif dan memberikan hasil terbaik. Dan besar harapan kami, Saudara Sugiarto dapat meraih prestasi tertinggi sebagai juara nasional. Sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mari terus kita jaga komitmen dalam pelestarian lingkungan dan kehutanan untuk masa depan yang lebih lestari dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk peternakan dan lain sebagainya. Jadi, tapi itu tidak mungkin saya ulang, makanya saya harus menggandeng untuk hidup saya berkualitas. Nah, lalu saya dulu seorang pekerja, saya pernah bekerja sampai tahun 2006, bukan saya sampai di Depok tadi, dan saya pulang. Nah, terus kemudian sebenarnya apa yang melatar belakang saya untuk terjun ke situ? Yang pertama adalah yang paling besar masyarakat itu adalah latar belakang ekonomi. Jadi karena saya tadi sudah terkait dengan nama itu, maka obsesi saya memang ekonomi, dan itu yang terjadi di daerah sendiri. Untuk di ekonomi salah satunya kita itu punya jumlah KRT, kepala rumah tangga
selesai 3 hari nanti padahal bisa hari ini yang harus balik ke Jakarta. Jadi saya ingin menyampaikan sekilas tantangan berikutnya di kawasan sini itu sejak 2020 itu ditetapkan cagar biosfer menoreh, Merapi, Merbabu, menoreh. Nah, yang kita ketahui bahwa cagar biosfer itu adalah merupakan satu konsep pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan keselarasan antara kepentingan, konservasi dan ekonomi masyarakat yang harus berkelanjutan. Itu kan berarti selaras dengan program-program yang kita jalankan. Itu kan menjadi tantangan, menjadi suatu pembangkit energi agar kita bisa menjalankan lebih jauh. Sekilas itu paparan terus menjadi lagi kalau penghasilannya banyak yang mau ditanyakan bisa langsung kepada pelakunya. Sebagai penutup mungkin saya akan memohon Dr. Harun, Dr. Hasanudro dan yang lain untuk memberikan testimoni tambahan karena beliau adalah saksi dan yang orang-orang yang terlibat memfasilitasi saya dalam perjalanan saya sampai hari ini. Bu Harun, suaranya Bu? Suara itu belum masuk? Bisa dengar. Oke, Bu Harun, selaku guru besar yang telah melakukan disertasi tentang komunikasi peniruan di sini dan mendampingi saya dan juga istilahnya memberikan support ilmu bagi saya dan mohon untuk memberikan testimoni. Langsung juga Pak Ketua ini. Ibu. Saya kopi satu lagi. Atas kesempatan ada saya dan tim dari verifikasi dari independen. Ini saya mengenal Pak Otek cukup lama nih, tapi pertama kali yang dulu saya bisa pikirkan itu dan saya terlalu sedikit penyimpangan positif penyimpangan positif ya. Jadi kalau orang-orang seperti beliau yang agak sedikit tanda petik bila orang-orang biasa mau kerja secara mandiri serius, dimana itu kerja dalam diam, seringkali tidak berbeda tidak membutuhkan semacam penguatan ya, tapi alhamdulillah kerja mandiri diakui dari kegiatan hari ini. Ya, di dalam perlindungan hutan ini saya melihat cukup holistik ya, dari sisi sosial, ekonomi maupun lingkungan dari apa yang dikerjakan oleh Pak Toto. Dari sisi ekonomi tentu saja yang saya tahu mengenai bagaimana beliau bisa mengembangkan peternakan LPG yang merupakan brand juga di wilayah Purworejo. Sehingga saya lihat dari apa yang beliau lakukan, menggerakkan anak muda, para petani peternak itu akhirnya ada kebanggaan terhadap sektor pertanian. Nah, di sini akan tidak berhenti di dalam ekonomi karena efeknya ada pada lingkungan dan juga sosial. Dari aspek sosial, ketika ada kohesivitas, ada networking, itu akan menjadi suatu gerakan yang cukup baik, di mana petani juga saling belajar satu sama lain, artinya juga bisa menemukan banyak riset yang dikembangkan di Eropa dan juga seperti Pak Toto sampaikan, seringkali riset itu dikembangkan di tempat. Tapi verifikasi validasinya, beliau itu bekerjasama dengan berbagai lembaga riset seperti perguruan tinggi, kemudian juga lembaga yang lain untuk bisa memverifikasi dari riset ini. Nah, ini yang saya kira diperlukan ya. Artinya ketika sebagai penyuluh, apa yang kita sampaikan kepada petani, selain dari aspek pengalaman yang saya juga bermanfaat, selain verifikasi atau validasi ilmiah juga penting, dari aspek teknisnya maupun dari aspek sosialnya. Ketika menggunakan pertanian, kemudian juga kopi dan itu otomatis memastikan asupan pakannya itu harus tersedia. Nah, di sini kemudian mau tidak mau lingkungan itu jadi harus terjaga karena hijauan itu harus ada di situ.
Dan tentu saja sehingga ketika petani itu bisa fokus pada ternak, kemungkinan mereka untuk menjaga hutan sebagai tanaman pokok itu juga akan lebih besar karena ketergantungan tidak hanya pada hutan. Kemudian dari aspek konservasi lingkungan juga saya lihat ada pengelolaan wisata berbasis lokal ya, itu seperti ada eksplorasi berserawah, kemudian off-road, dan juga event-event budaya itu sebagai salah satu media penyuluhan, itu juga saya kira cukup menarik ya sebagai suatu inovasi yang harus menjadi atau dimiliki seorang penyuluh. Nah kemudian dari ya, nah dari akhirnya inovasi yang dibanggakan Pak Toto ini saya juga dulu pernah mengembangkan ini ya Pak ya, bagaimana recording yang seringkali itu juga seringkali jadi kelemahan di sektor peternakan, karena nampaknya di sini cukup lengkap ya Pak, kehutanan, peternakan, pertanian, kemudian UMKM kopi, kemudian juga wisata berbasis alam yang otomatis di satu sisi itu menggerakkan ekonomi, juga bisa mengedukasi pentingnya konservasi lingkungan, termasuk tadi di situ kan ada hubungan kapur yang perlu dijaga. Itu jadi saya cukup berbangga juga bisa berkenalan dengan Pak Toto dan juga teman-teman di Purworejo, karena sebenarnya banyak pelajaran juga dari kami yang juga bisa dimanfaatkan atau di penggiat pembangunan kehutanan, pembangunan lingkungan yang menjadi pekerjaan bersama bagi kita untuk bagaimana melestarikan hutan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Arun dan sudah dari sejak dulu sering menjadi konsultan secara gratis. Karena ilmu yang dapatkan dari beliau. Terus saya minta juga silakan pada Dr. Karim Nugroho selaku Balai dari Yayasan Panopi dan Guru, juga selaku peneliti di Indonesia, silakan. Matur nuwun Mas Toto. Apa suara saya sudah cukup terdengar nih? Cukup Pak, sangat jelas. Matur nuwun. Saya akan sedikit memberikan sebenarnya komentar testimoni. Memang sebenarnya saya mengenal Mas Toto yang pertama karena memang umur kami sudah hampir sama, kemudian juga kenal dengan dia juga sudah sejak awal 2000, di tahun 2000, tepatnya 20 tahun lebih yang lalu ya, dan sampai hari ini memang saya masih selalu berkomunikasi dengan beliau, mengikuti kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan, kegiatan masyarakatan, kegiatan yang terkait dengan banyak hal. Kalau tadi Bu Arum, Ibu Pak Manrum tadi banyak menyoroti peran Pak Toto di dalam konteks penyuluhan ya. Nah, di saya apa yang saya kenal dari Pak Toto ini sebenarnya lebih kepada peran beliau terhadap beberapa kegiatan atau program terkait dengan saya katakan program dengan konservasi, dan kemudian juga kegiatan masyarakatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya alam yang ada di kawasan Purworejo di Kalisik ini. Nah, yang pertama memang yang saya soroti dan saya belajar dari Mas Toto ini adalah beliau sangat konsisten terhadap kegiatan yang beliau lakukan. Jadi memang sejak awal saya mengenal beliau waktu itu beliau masih sebagai volunteer di Pusat Pengamatan Satwa Yogyakarta di Purworejo, dan waktu itu saya ada di sana sebelum saya masuk ke peneliti dan kemudian sekarang menjadi BRIN. Itu Mas Toto perannya sudah sangat intens terhadap kegiatan-kegiatan konservasi. Nah kemudian setelah itu ketika saya waktu itu kemudian masuk menjadi peneliti di LIPI yang sekarang menjadi BRIN, itu saya masih tetap berhubungan dengan Mas Toto, dan kemudian kita banyak sekali menjalin kerjasama
kerjasama riset terutama di bidang keanekaragaman hayati. Karena bagi kami dan dari Soto, riset dasar terkait dengan keanekaragaman hayati di kawasan Menoreh ini menjadi salah satu basis atau dasar bagi pengembangan kegiatan konservasi dan kemudian juga pengembangan kegiatan bioprospeksi yang kemudian akan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Jadi visi dari Pak Soto ini yang memberikan sudah sejak awal beliau bergerak itu sudah ke arah situ. Nah ini yang menjadi hal yang cukup membanggakan kita semua bahwa beliau sangat konsisten apa yang beliau lakukan. Kemudian lebih berkembang yang lebih besar lagi ketika di tahun 2000 sebelum masa COVID waktu itu di 2018 ketika kawasan Menoreh menjadi salah satu kawasan yang bersama-sama dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merapi itu diusulkan menjadi kawasan berstatus internasional, menjadi kawasan cagar biosfer UNESCO. Nah, kebetulan saya waktu itu saya berada di situ juga, saya sebagai direktur penelitian dan pengembangan dari Komite Nasional Land Biosfer UNESCO Indonesia sebagai focal point Indonesia ke UNESCO. Nah, kerjasama ini terus berlanjut sehingga beliau sangat mensupport sebagai komponen masyarakat. Beliau itu sangat mensupport pengusulan kawasan ini yang kemudian di tahun 2020 lalu itu alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi kawasan cagar biosfer UNESCO. Nah, ini menjadi titik balik juga bagi Mas Toto juga, Pak Toto juga untuk dalam tanda kutip memanfaatkan secara positif status kawasan Menoreh ini yang secara internasional sudah dikenal untuk lebih mengangkat potensi-potensi masyarakat dalam kapasitas beliau sebagai penduduk mandiri ya. Beliau mempunyai banyak jaringan dalam masyarakat. Apakah terdengar suara saya? Sudah masih terdengar. Saya lanjutkan di Mas Toto. Jadi menurut yang saya amati selama ini memang Mas Toto ini bisa mensinergikan konsep 5 pilar itu tadi. Jadi helix yang kalau dalam teori yang ada itu sangat bisa menjamin keberlangsungan sebuah kegiatan struktural. Jadi Mas Toto saya rasa sudah sangat bisa mensinergikan program antara program dari pemerintah, kemudian kegiatan-kegiatan riset dan program pemberdayaan masyarakat dari para akademisi dan peneliti, kemudian juga Mas Toto juga sangat bisa menggandeng sektor private sektor atau sektor swasta, kemudian Pak Toto juga sangat bisa menggandeng rekan-rekan komunitas yang ada di sekelilingnya maupun skala yang lebih luas. Seperti yang kita tahu bahwa Mas Toto juga aktif di Orari, di berbagai macam kegiatan, bahkan kelompok offroad, beliau saya juga semua offroad dengan Mas Toto juga. Nah, hal seperti ini yang menurut saya mempunyai satu kans yang sangat luas untuk bisa berhasil ketika seseorang bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip tema helix ini. Saya pikir akan banyak dukungan dari berbagai macam. Tadi Pak Toto sudah menceritakan bahwa ya kami mensupport dengan gratis, konteksnya juga itu sebenarnya kalau orang Jawa bilang dibayar dengan salaman kencang atau dibayar dengan kata-kata. Artinya perkembangan ini yang bisa penting. Di situ ya saya merupakan satu keberhasilan dari Pak Toto di sini. Semuanya mendapatkan satu keuntungan yang sama, tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang, tapi semuanya mendapatkan keuntungan yang sama-sama hebatnya dari program kerjasama ini. Nah, kemudian satu hal lagi mungkin yang terakhir ya, jadi memang yang dilakukan oleh Pak Toto ini sebenarnya seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Anu juga, bahwa menjadi hal yang sangat penting bagi seorang penyuluh lapangan, apalagi yang penyuluh mandiri yang berada di masyarakat yang punya jaringan yang sangat luas di sekitarnya, itu adalah
kegiatan yang selalu dilakukan oleh Mas Toto dan kacamata saya sebagai seorang peneliti itu selalu berdasarkan pada konsep research base atau berdasarkan pada suatu kegiatan memberikan riset, baik itu riset ya sederhana aplikatif maupun riset yang kemudian sebenarnya seringkali Mas Toto sudah meminta kami untuk melakukan beberapa hal yang terkait dengan hal seperti itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat hal yang sangat penting Bapak dan Ibu, karena dengan adanya seorang penyuluh yang berbasis pada suatu riset, tidak harus mereka melakukan sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa mengelaborasi dan mengelaborasikan kegiatan riset yang ada dan itu bisa kemudian diaplikasikan diterapkan di tengah masyarakat. Saya pikir ini menjadi salah satu kunci bagi negara kita nanti untuk menjadi negara maju. Ini yang saya amati dari secara sekolah Jepang, bagaimana kegiatan pertanian, bagaimana kegiatan kehutanan, bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat itu selalu didasari oleh riset. Dan ini banyak melibatkan seluruh stakeholder dalam konteks mentahir tadi. Jadi riset tidak hanya melibatkan akademisi, tidak hanya melibatkan lembaga penelitian, tapi juga riset itu melibatkan komponen-komponen yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Dan kanopi dengan Mas Toto itu yang cukup seru itu tadi sudah disampaikan juga tentang KPID, kesepakatan pelestarian alam desa. Nah, ini juga melahirkan sebuah payung hukum yaitu Perdes. Ini prosesnya cukup lumayan panjang. Saya, Mas Toto dan masyarakat desa Donorejo berproses mulai dari pembuatan KPAD sampai pengesahan. Setelah disahkan kita baru berani untuk membuat sebuah payung hukum yaitu Perdes tentang pelestarian lingkungan, dan ini menjadi suatu diskusi panjang kita juga. Yang namanya peraturan itu kan pasti ada sanksi. Itu masuk warga DPW disanksi kan, ini buru-buru disanksi. Nah, ini suatu diskusi-diskusi yang butuh kesepakatan bersama. Artinya masyarakat yang asli sini, misalnya dia biasa mengambil burung gitu kan, terus kita datang ke sini membuat perdes terus menyangsi dia, terus dia besok makan apa, itu kan juga PR juga bagi kita. Itu mata pencarian yang kita larang gitu kan. Nah, itu juga sebagai proses belajar kita di sini untuk bagaimana mencari solusi-solusi agar bisa ini menjadi sebuah peningkatan ekonomi untuk masyarakat di sini. Dan di beberapa lokasi desa sini kita sudah menemukan beberapa jenis burung akan dijadikan sebuah paket wisata minat khusus itu. Ini sedang kita coba juga di sini sebagai program adopsi sarang, juga itu sedang kita coba di sini. Mungkin kalau di desa sebelah mungkin sudah berjalan ya. Terus kita juga sudah mulai menggerakkan masyarakat sini untuk melakukan pengamatan dan info terakhir itu mereka menemukan bidul atau orang Jawa itu bersarang di sini juga. Nah, itu akan kita datangkan fotografi minat khusus yaitu yang bermodel burung. Itu salah satu kita coba untuk sebagai sebuah solusi sebagai peningkatan nilai ekonomi. Terima kasih kami sudah diterima di sini. Semoga bisa menjadi yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedang menuju ke arah sana. Kalau saya bisa pulang besok. Kalau itu kan kami dari kelompok itu ada kesepakatan dari yang kita kan punya ini nih. Ini anggota itu ya ada bagian unit yang di bagian terbang. Apa namanya? Batang pohonnya. Tapi ini batangnya. Katanya sama ini ada target nggak? Tidak. Oh, tidak. Ya. Tim penunggu ini guys, kita nungguin apa ini guys? Mau tubing apa mau rafting ini guys? Maunya buka rafting. Nggak boleh. Ganti mobil apa ngenteni nembel sebenarnya pada baik balik antara balik kan jatuh bensin pada baik. Bagaimana? Dalam kepas mana ini? Bawa Pak sampai Semarang. Tukeran sama itu Pak. Serada Pak. Ya ini juga Bu, supir drone. Oh iya nak. Iya bisa. Lihat. Cuman kami nggak bisa memastikan, cuma kebiasaan burung itu. Biasanya kalau fotografer penuh di samping sana, kadang Di sana Pak? di samping itu. Jadi kadang bisa penuh. Mungkin itu saja dari kami, teman-teman yang menambah ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak. Amin. Di Agustus. Amin. Ada pantun kalau gitu. Jalan-jalan ke Malaka. Jangan lupa buat naga. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu di Jakarta. Kami memujimu atas nikmat yang telah Engkau berikan. Kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan acara ini dari awalnya hingga nanti akhirnya kami mohonkan ya Allah. Segala puji bagi ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, pintar bersabar, dan piawai beristighfar.
jadikanlah kami hamba-hambamu yang tahu akan nikmat-Mu dan paham akan kekurangan kami perbaiki yang kurang, beri kami kekuatan, dan kami bersyukur, tambahkan nikmat kami atas rasa syukur kami. Kemudian kami mohon kepada ya Allah agar kami dalam perjalanan kami pulang tempat kami masing-masing, berkumpul kembali dengan keluarga kami, beri kemudahan, kelancaran, keselamatan kami sampai tempat tujuan. Ya Allah, kami pun mohon ampun, mohon maaf atas kekurangan, kesalahan yang ada di kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Oke, baik, mungkin itu terakhir. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Jakarta ya Pak. Baik. Sugiharto ST dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.